Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami kau panggil menjadi murid Yesus. Dan sebagai murid Yesus kami harus mengenal Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk selalu sebagai murid Yesus mengandalkan Yesus, berprinsip pada iman, harapan, dan kasih. Bantu kami untuk kuat dan tabah dalam menjalankan kehidupan ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kita mungkin kurang begitu harus kembali lagi kepada semangat kemuridan Yesus. Ya, semangat di mana para rasul bertindak sebagai murid. Tuhan yang memilih kita. Sekali lagi, bukan kita yang memilih Tuhan. Tuhan yang memilih para rasul, memilih kita. Dan ini menjadi suatu kekuatan karena bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih aku. Dan karena tindakan Tuhan yang lebih dulu memilih kita, maka ini menjadi sesuatu dasar yang kuat. Dan kita tidak pernah boleh menjadi ragu, menjadi putus asa. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, sebagai murid Yesus kita harus menempatkan hidup kita dalam kerangka. Ya, kerangka. Kalau ada gambar orang tua kita, saudara-saudari kita satu, ya, ada kerangka. Nah, disitulah kita melihat kerangka Yesus. Kita berada dalam kerangka kehidupan yang akan berjuang untuk bersama-sama mengembangkan iman kita semakin kuat, harapan kita semakin teguh, dan kasih kita semakin mendalam. Mengapa saya katakan gitu? Kerangka ini penting supaya kita tidak putus asa. Ketika kita putus asa, ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan itu kerangkanya supaya iman kita semakin kuat. Ya. Jadi kehidupan kita itu membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat, yang beriman. Berdasarkan ketiga teologal ini, keutamaan teologal ini. Jadi, saudara, ketika kita mengalami penderitaan, tempatkan segala sesuatu dalam kerangka itu. Iman kita diteguhkan, kasih kita dikuatkan, ya, harapan kita. Ini ya penting kita sadari dengan baik. Kerangka, ya, kerangka iman, harapan, dan kasih. Dan yang ketiga, selain iman, harapan, dan kasih di mana kita dibentuk untuk memiliki suatu fondasi yang kuat, kita harus sadar bahwa untuk mengikuti Yesus kita butuh apa yang Yesus berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuka mata para rasul. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Dia anak domba. Dia adalah putra Allah. Dia adalah Isa Al-Masih. Dia adalah Kristus, Sang Juru Selamat yang diurapi oleh Allah. Ya, Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti, menjadi semakin mengerti seperti Yesus yang dikatakan oleh Yohanes Pemandi sebagai anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi Roh Kudus itulah membuka siapa Yesus itu sesungguhnya bagi kita. Ya. Dan kita perlu terus-menerus ya untuk mohon Roh Kudus supaya kita memiliki keyakinan dan kita terbuka mata kita terhadap kabar gembira, karena Roh Kudus itulah yang mengilhami kitab suci. Jadi dengan Roh Kudus itu kita diajak untuk mengenal Yesus, kita diajak untuk mengenal kitab suci, siapa Yesus itu sesungguhnya. Karena itulah maka kita wajib untuk terus dalam masa zaman ini, saat ini di awal tahun ini untuk berdoa dan mohon Roh Kudus. Ya Roh Kudus, dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra, ya Roh Kudus, Roh Kudus. Ya, maka mari saudaraku terkasih, di awal tahun 2024 ini semoga Roh Kudus kita mohonkan bersama Bunda Maria. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Berikan roh itu kepadaku supaya aku mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya aku hidupku sungguh-sungguh berjuang untuk menyucikan
iman harapanku semakin dalam. Semoga Anda dan saya sebagai murid Yesus dipanggil untuk semakin mengenal siapa Yesus berkat Roh Kudus. Dan mohonlah dalam hati, terus ulanglah, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, Bunda Maria yang pelihara Roh Kudus, kuatkan aku. Semoga Anda dan saya di masa ini, di zaman ini, sebagai murid Yesus, untuk mohon Roh Kudus lewat Bunda Maria. Tuhan memberkati Anda dan saya. Semoga Roh Kudus selalu menguatkan kita semua. Berkat Tuhan atas Anda dan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.